Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema besar petang hari ini adalah masa depan pertanian di Jawa Timur. Pemirsa, dalam catatan redaksi, Indonesia ini dikenal sebagai sebuah negara yang agraris begitu ya. Tapi data di beberapa tahun terakhir ini menunjukkan angkanya tidak bagus-bagus amat. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin sebagai satu di antara kontributor gross domestic product di Indonesia secara nasional, tapi kalau lihat angkanya sekarang ini trennya turun. Nah, untuk itulah kita akan membicarakan topik besar kita, masa depan pertanian Jawa Timur bersama narasumber. Tapi kita buka dulu catatan redaksi berikut ini. Indonesia menghadapi ancaman besar yang bernama krisis pertanian. Penyebab utamanya adalah krisis jumlah petani, ahli fungsi lahan pertanian, dan urbanisasi yang tinggi. Sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan besar ke depannya. Mengutip Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu hampir 30 tahun terakhir, sokongan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto terus menurun. Ketika ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pertanian hanya mampu 3%. Sektor pertanian Indonesia terancam terkontraksi karena juga krisis jumlah petani. Indonesia diprediksi mengalami jumlah krisis petani dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang. Alih generasi sektor pertanian kepada kaum milenial menjadi perhatian serius. Apalagi berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, rata-rata alih fungsi lahan adalah 1.100 hektar are setiap tahunnya. Kini upaya terus dilakukan agar tidak memberikan kemudahan pada izin alih fungsi lahan pertanian, juga melaksanakan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, karena jika dibiarkan, hal ini terus bisa mengancam masa depan ketahanan pangan di Jawa Timur. Itulah sorotan redaksi masa depan pertanian di Jawa Timur, dan sekaligus kita akan pendalaman dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Untuk itu kita langsung bergabung dengan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Pak Agus Dono Wibawanto yang sudah rawuh. Mas Agus Dono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam pemirsa. Terima kasih untuk rawuh ke studio kami. Iya. Lancar ya, Senin-Senin biasanya Alhamdulillah, macet. Indrapura sini biasanya macet itu ya. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Pak Didik Rudi Prasetyo. Pak Didik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Iman, juga pemirsa di rumah. Selamat ya Pak, amanah baru. Alhamdulillah. Kalau saya nggak salah hitungan bulan Pak ya. Jadi masih mambu-mambu anyar gitu ya. Selamat. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Jawa Timur, Pak Sumramba. Mas Ramba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ini tadi dari Jombang naik motor atau gimana nih? Ya, sepeda pancal. Sepeda pancal. Kalau Anda kenal beliau ya pasti Anda tahu hobi beliau adalah riding, touring begitu. Baik, saya teringat kalau kita bicara soal tema besar kita masa depan pertanian Jawa Timur ini, saya jadi ingat beberapa kali Anda cerita dan kawan-kawan media itu ada kegundahan, kegelisahan bahwa masa depan pertanian Jawa Timur ini akan jadi suram gitu ya. Mungkin untuk pemirsa JTV Anda bisa share dulu Mas Agus tentang situasi real di Jawa Timur seperti apa. Jadi gini, kalau kita melihat secara nasional saat ini mungkin kita punya lahan pertanian ini tinggal 7,1 juta hektar. Artinya tiap tahun pasti ada pengurangan sektor lahan. Yang kedua, kalau kita mau jujur, sampai saat ini kita selalu bangga bahwa kita negara agraris, kurang lebih 70% penduduknya sektor pertanian. Betul. Tapi lucunya, mulai Pak APBN, APBD itu sektor pertanian itu anggarannya kecil. Mungkin tidak sampai 1% dari total APBD maupun APBN. Kalau di tempat kita mungkin saat ini APBD kita 30 sekian, dengan belanja 30 sekian, tetapi anggaran dari sektor pertanian, dilihat dari OPD kita ya, turun terus dari tahun 2002 303, tahun 23 277. Artinya ada penurunan, turun terus. Tapi lucunya Jawa Timur selalu jadi lumbung pangan, lumbung gula, lumbung ternak, luar biasa. Artinya masyarakat Jawa Timur ini walaupun tidak disupport secara maksimal, tapi dia berupaya masih bertani. Persoalan mendasar adalah saat ini
sektor pertanian ini kurang diminati oleh kalangan milenial. Nah, Kekurangan generasi muda ikut andil di situ. Makanya hari ini JTV mendatangkan Mas Merambah ini tepat sekali. Karena beliau ini luar biasa. iya. Petani milenial dan orang kaya di desa sana kan gitu. Artinya pembelajaran itu nanti bisa disampaikan langsung oleh Kepala Petani. Tapi saya mendorong terus kawan kami, Kepala Dinas Pertanian, untuk apa? Selalu berupaya penuh maksimal mungkin bahwa lahan memang sempit. Kita berupaya penuh Jawa Timur. Luar biasanya begini, Jawa Timur sampai membuat perda tentang resi gudang itu salah satu perda di mana kita ingin setiap daerah memiliki produk unggulan yang kapasitas produksinya melimpah itu bisa masuk di resi gudang. Perda resi gudang. Resi gudang. Oke. Itu sebenarnya untuk pengaman harga. Yang kedua, kenapa sih kita ini menjadi sesuatu yang kurang elok? Salah satunya begini. Sektor pertanian terutama urusan beras ini menjadi komoditas politik mulai zaman Pak Karno sampai sekarang. Masya Allah. Akibatnya apa? Sektor ini selalu diamankan oleh pemerintah. Siapa pemerintahnya? Pasti mengamankan itu. Akibatnya apa? Akibatnya importasi tentang tentang beras ini luar biasa besarnya. Iya. Walaupun masyarakat di Jawa Timur saat ini juga lagi Panen. raya. Bentar, Mas Agus, saya geser ke Pak Didi dulu. Pak Didi, kalau fakta seperti itu, mungkin ada angka atau mungkin juga ada peristiwa yang dimonitor dan sudah ditangkap oleh kawan-kawan Dinas Pertanian Provinsi. Monggo, Pak Didi. Terima kasih Pak Iman, juga Pak Agus. Perlu kami sampaikan sebetulnya Jawa Timur dari sisi ketahanan pangan kita tuh selalu menjadi pemasok beras nomor 1 di Indonesia. Bisa diwujudkan dari kinerja Ibu Khofifah, gubernur kita. Selama 3 tahun berturut-turut kita menduduki posisi nomor 1. Memang trennya ada penurunan, tapi kita tetap nomor 1. Supply kita terhadap nasional itu kurang lebih 18%. Dan tahun kemarin kita mencapai produksi sekitar 9,52 juta ton. Artinya kita masih surplus dari sisi beras kita sekitar 3,2 sampai 3,2 juta ton. Artinya kalau beras itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Timur itu cukup. Dan yang menjadi persoalan tadi seperti Pak Agus tadi sampaikan, sebetulnya ya kurang tepat juga kalau tanpa kita petani tetap jalan. Memang mereka berproduksi tapi tidak akan optimal. Karena kita akan memberikan support bagaimana memberikan teknologi, bagaimana support akses permodalan, kemudian juga akses sarana prasarana yang lain. Tanpa pendampingan dari kita, saya rasa produksinya akan semakin lama semakin turun. Apalagi kalau kita melihat tren adanya kehilangan atau beralih fungsi lahan cukup besar, 1.000 sampai 1.100 angka kita. Namun demikian hal itu sebetulnya menjadi peluang dan tantangan bagi kita. Artinya kita mencoba meningkatkan produksi dengan cara yang lain. Kalau kita perluasan lahan kan tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang kita lakukan dengan intensifikasi. Artinya kita menggunakan bibit yang genjah, berumur pendek, berproduktivitas tinggi. Kemudian kita juga menerapkan teknologi baru dalam penggunaan alsin, terutama untuk mengurangi kehilangan hasil. Kita gunakan combine harvest, itu mampu mengurangi kehilangan hasil atau losses sampai dengan 10%, 9 sampai 11, angka rata-ratanya kurang lebih 10%. Nah ini kalau dikalikan dengan potensi produksi kita yang 9,52 tadi, kalau kita bisa menambah 10% aja, target produksi kita di tahun 2023 ini yang 10,5 juta, insya Allah akan mudah tercapai. Sebentar Pak Didi, kita jeda dulu. Saya juga tertarik dengan sebuah kalimat tadi dari Pak Agus Dono, milenial tuh enggan untuk nyemplung ke sawah. Apakah seperti itu? Nanti kita akan ngobrol dengan Ketua KTNA yang sudah hadir di studio JTV. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema pokok kita adalah masa depan pertanian Jawa Timur. Tadi ada sebuah kalimat yang cukup menarik buat saya bahwa kaum milenial itu enggan untuk nyemplung ke sawah. Tapi dalam catatan saya, teman-teman saya, Pak Gudono juga ada milenial yang tidak mau nyemplung sawah tapi duwe sawah gitu ya. Nah, seperti apa petanya? Mas Rambah, monggo Mas Rambah. Apa betul milenial itu enggan untuk ke sawah atau pengen jadi juragan gitu? Memang data real kita hampir sekitar 64% petani kita sekarang di kisaran di atas usia 45 tahun. Artinya ini memang terjadi proses regenerasi yang terhambat.
Tapi saya rasa memang mereka juga sangat realistis anak-anak muda. Karena berdasarkan statistik kita kan kepemilikan lahan kita rata-rata hanya 0,25, 0,3 hektar ya. Artinya diolah kalau dengan hanya sekarang seperti saat ini tidak memungkinkan untuk bisa membuat mereka hidup dan menjadi pokok pekerjaan mereka. Sehingga sebenarnya memang ini yang harus kita sadarin. Saya ngutip apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Ada 3 problem yang harus kita hadapi hari ini. Regenerasi pertanian, yang kemudian kedua adalah berkaitan penyusutan lahan, ya kan? Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan semakin kita melihat bahwa terjadinya alih profesi masyarakat kita dari sektor agraris ke sektor industri. Itu nggak bisa dipungkirin. Sehingga kalau kita melihat ini, maka kita harus berpikir sangat real juga melihat 3 hal itu. Ketika ngomong tentang regenerasi petani, berarti harus ada upaya kita untuk melakukan perubahan di dalam sistem pertanian kita dari tradisional, konvensional menuju ke sektor yang lebih modern. Ya. Nah, kalau nggak gitu nggak bisa. Lah, alhamdulillah sekarang Pak Presiden sebenarnya udah mengeluarkan kebijakan sejak tanggal 12 April yang lalu, Pak Gusdono, Pak Kadis, bahwa ada namanya taksi asintan. Pemerintah menyediakan dana 3% untuk melakukan proses mekanisasi dunia pertanian. Kemudian juga dengan perbankan sekarang dengan 6%, bahkan kemudian ada yang diturunkan lagi ke 3% kepada sistem makmur. Apakah bisa ini menggait anak-anak muda? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Pertama adalah bahwa pertanian kita harus kita sadari hanya dengan 0,25, 0,3 tidak akan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Berarti harus ada manajemen baru. Ya. Dengan apa? Dengan mengelola dalam bentuk bagaimana mereka kooperatif farming. Bicara soal kooperatif farming, saya juga baca dari profilnya KTNA bahwa KTNA ini kan kumpulan dari komunitas yang memang sektor pertanian dan nelayan gitu, dan mereka saling sharing. Betul. Tapi saya penasaran, apakah masih ada kaum milenial yang masih doyan macul dan sebangsanya atau beralih ke bentuk yang lain? Jangan macul dong. Jadi asumsi ini yang harus kita buang. Bagaimana anak-anak muda datang ke sawah, kemudian bawa traktor besar, bawa drone, bawa kemudian teknologi, harvester, itu yang harus kita bayangkan ke depan. Jangan sekali-sekali asumsi kita terus berada pada frame bahwa bertani itu harus macul, bertani itu harus hitam, harus kotor dan sebagainya. Sekarang kita nyemprot sudah nggak perlu pakai semprot, kita kayak mainan drone, ya udah selesai. Jadi itu yang harus kita alihkan ke sana. Pemahaman pertanian harus kita alihkan ke sana. Saya ke Pak Didi, dan saya sebelum ke Pak Agus kembali. Jawa Timur kan merupakan satu di antara wilayah yang rajin bangun ya, termasuk satu di antara yang bangun jalan tol. Dan kalau saya rute Surabaya Mojokerto tuh kelihatan bahwa ada beberapa lahan sawah yang berubah fungsi. Dalam konteks semakin mengecilnya lahan, peralihan-peralihan atau berubahnya fungsi lahan produktif menjadi objek yang lain itu apakah juga dimonitor oleh kawan-kawan dinas pertanian? Betul, memang kita yang menjadi persoalan itu kan di Jawa Timur itu alih fungsi lahan, karena sekarang ini banyak pembangunan dari sektor real maupun infrastruktur semua mengarah kepada lahan-lahan kita, terutama di Jawa Timur yang sebetulnya di Jawa Timur menjadi tumpuan nasional untuk menghasilkan ketahanan pangan kita. Artinya memang benar ada proyek strategis nasional yang harus memakan lahan kita. Dan aturannya sebetulnya sudah jelas. Semua kita ada undang-undangnya, Undang-Undang 41, kemudian juga sudah diturunkan menjadi PP-nya juga ada, PP 1 tahun 2011, kemudian PP 12 tahun 2012, dan kita juga ada
Perda 5 tahun 2015 yang semua mengatur tentang masalah LP2P, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini maksudnya apa? Agar pemerintah daerah, karena yang punya wilayah kan pemerintah daerah, tidak semena-mena semerta-merta mengalihkan lahannya menjadi non pertanian. Ini sudah ada undang-undangnya dan semua ada reward and punishment-nya. Bagaimana kalau mereka mengalihkan lahannya, bagaimana kalau mereka tetap LP2P, ada aturan dan sanksinya. Itu termasuk ijol lahan supaya produksi tetap terjaga gitu Pak? Artinya jika suatu daerah atau wilayah kabupaten yang melakukan alih fungsi lahan, mereka harus menggantikan lahan yang dialihfungsikan lagi, digantikan dengan lahan yang sama. Artinya seandainya mereka mengalihkan lahan teknis, aturannya itu kalau sawah teknis, irigasi teknis diganti atau dialihfungsikan, maka ada aturannya harus 3 kali lipat. Kalau pemilikan perorangan gitu, apakah juga mendapat perhatian atau mungkin juga porsi yang sama Pak? Sama, kalau undang-undangnya tidak melihat apakah itu perorangan atau punya corporate, sama aja. Yang jelas lahan pertanian harus fix. Kalau yang sekarang ini ditetapkan di LP2P kita kan masih 1.017.000. Kemudian di BPN menetapkan luas bagus sawah kita sekitar 1,2. Kemudian ada LSD 1,9. Artinya ini semua ditujukan agar sawah-sawah ini tidak terkonversi menjadi lahan yang lain. Nah, dengan sejumlah payung hukum yang sudah dikeluarkan dan dibuat, katakanlah kalau ada penyimpangan atau mungkin pelanggaran, itu apakah ada sanksi atau konsekuensinya Pak? Betul, ada. Beberapa wilayah sudah ada itu yang dikenakan sanksi. Bahkan berupa sanksinya? Langsung ditindaklanjuti, bukan? Oh, atau di meja hijau kan? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi sanksinya sudah tegas. Baik, saya izin ke Pak Agus. Pak Agus, nah ini ada aturan seperti itu. Katakanlah tadi jenengan sudah mengatur bahwa lahan semakin kusut, fakta seperti itu. Tapi gimana supaya mungkin ada aspirasi dari warga yang Anda tangkap? Jadi gini, memang kita menyadari tiap 5 tahun kan ada pemilu. Rata-rata pemilu bupati wali kota itu pasti beliau-beliau itu kalau sudah jadi bupati wali kota, pikiran pertama dia pingin wilayahnya pasti ada satu wilayah industri, itu pasti. Apalagi Surabaya, penyangganya itu kan mulai Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, itu penyangga. Bagaimana urbanisasi pasti akan ke kota. Kebutuhan 2 sektor ini pasti akan luar biasa. Terutama perumahan. Pasti mengambil lahan produktif. Masalahnya ya adalah bahwa tidak ada lahan untuk pengganti. Lahan pengganti yang saat ini yang dikuasai oleh negara lewat perhutani, sekarang kan sudah dibagi sama Pak Jokowi. Tujuannya apa sebetulnya? Untuk membackup kekurangan lahan itu di bawah tegaan dan sebagainya. Tapi persoalan yang mendasar adalah bagaimana kita dengan lahan yang sempit tadi yang disampaikan Bapak Kepala Dinas maupun Mas Rambah tadi berkenaan dengan meningkatkan kualitasnya. Salah satu hal usulan saya sejak awal, kenapa sih kita nggak mengambil suatu keputusan seperti kalau kita bicara sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Sektor pendidikan 20% dari APBN. Sektor kesehatan 10% dari APBN. Kenapa kita nggak berani mengambil kebijakan political will maupun goodwill? Sektor pertanian dan turunnya 5% dari APBD maupun APBN. Waduh, luar biasa kalau itu. Itu yang selalu kita permasalahkan dulu ya. Iya. Itu kalau dilaksanakan luar biasa. Yang kedua, ada satu sistem penjualan terkadang merugikan petani. Ini yang membuat mereka terus kadang-kala merasa nggak nyaman. Lah, gimana caranya? Pemerintah kan selalu membatasi sektor pertanian kita, terutama beras. Harga beras kan ditentukan oleh negara. Iya kan? Tetapi kenapa negara tidak memberikan insentif kepada pemilik lahan yang sempit? Nah, sebentar, ini sebuah pertanyaan nanti dijawab setelah jeda. Kita lihat bahwa Mas Agustinus sudah semakin hangat ini dengan topik ini ya, karena beliau mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekhawatiran dan menaruh harapan di situ. Masa depan pertanian Jawa Timur ini merupakan tema besar kita dalam program Optimis Jatim Bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Ini merupakan sebuah dialog yang seru masa depan pertanian di Jawa Timur. Dan siapa tahu Anda yang sedang menonton kami juga satu di antaranya keluarga petani atau mungkin juga sudah mulai mikir-mikir jadi petani. Saya sebentar ke Pak Agus Dono tadi. Ini saya tadi terpaksa nyela gitu. Alokasi anggaran yang harus konkret, harus jelas kalau dibandingkan dengan dunia pendidikan dan sektor lainnya. Kenapa kok nggak seperti itu? Yang ini yang selalu dari teman-teman legislatif itu selalu dorong. Yeah. Kalau kita tuh berhutang budi loh sama petani kita itu. Bayangkan dia berproses produksi mulai hulu sampai hilir. Itu harga nggak bisa ditentukan oleh mereka loh. Negara ikut cawe-cawe untuk membatasi harga gabah maupun harga beras di lapangan kan. Tapi di sisi lain kita terkaget-kaget bahwa ada satu variabel yang dibutuhkan yang namanya subsidi pupuk dikurangi, Pak. Yeah, yeah. Jawa Timur ini pengurangan alokasi pupuk mulai tahun 2001 kita memiliki 2 juta. Sekarang pupuk sudah berkurang dua-dua ini 1,6 juta. Artinya berkurang 348,6008. Artinya apa? Ini petani pada waktu berproses untuk pemupukan lahan itu sudah real. Betul. Dari bawah ke atas. Bottom up. Tapi kepentingan politik Jakarta berbeda. Potong. Apa yang terjadi? Kelimpungan mereka. Betul. Itu si sektor petani yang real. Setiap tahun pasti bunyi itu langkah pupuk, langkah pupuk. Pasti mereka teriak. Kita waktu reses itu rata-rata persoalan pupuk. Padahal negara ini berhutang budi. Kenapa? Kalau beras, kalau tidak dikasih batasan harga, inflasi itu paling tertinggi itu di sektor beras. Kontributor ini. Makanya kita juga nyadari ya, pemerintah pusat harus impor, karena kalau sampai inflasi, waduh berat. Oleh sebab itu saran saya justru, agar kenyamanan pertanian kita untuk menjaring golongan milenial, salah satunya adalah diberikan harapan bahwa kalau masuk sektor pertanian, Anda layak hidup hidup bahagia. Sama persis pada waktu pemerintah mengalokasikan dana untuk guru sama dosen namanya tunjangan profesi kan. Yeah. Coba kalau ada tunjangan profesi petani. Saya pikir sesuatu yang luar biasa itu. Ini menarik ini tunjuk. Apakah ada harapan seperti ini memang sudah tersampaikan lewat dan juga ditampung oleh kawan-kawan KTA, Pak Rambah? Ini udah kita mulai sekarang. Jadi kita mulai di beberapa tempat bahasanya petani ini harus mandiri. Dengan cara apa? Mereka berkelompok. Ada hamparan 100 hektar, hamparan 50 hektar yang dikerjakan secara manajemen, one management. Dan itu ternyata hasilnya luar biasa. Pak Kadis, kita di Jawa Timur ini, Mas Agus Dono, ini ada provinsi yang luar biasa loh. Luar biasanya apa? Kita punya tanah yang begitu subur, kita punya air, kita punya industri hilir yang bagus gitu kan. Kita punya industri hilir yang luar biasa loh di sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya kalau ini kemudian disatukan, pemerintah mau menyatukan petani, kemudian sektor hilirnya sebagai off-takernya, kemudian perbankannya menjadi satu kesatuan. Yakinlah kita bisa kok. Kita kan selama ini hilang uang itu di pasca panen, di antara ini. Tapi ketika ini satu manajemen, dan mereka bisa kemudian peluang hilangnya uang di masa pasca produksi, pasca panen ini bisa mereka ambil, itu keuntungan besar bagi mereka. Saya pernah hitung betul, kalau 100 hektar, kita masih bisa nyimpen uang yang hilang itu hampir 280 juta kok. 100 hektar berarti apa? Hamparan satu desa. Cuman memulai ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena petani itu secara jujur itu kan selama ini menjadi korban. Sehingga semakin rasa trust kepercayaan itu semakin hilang. Tapi kan kita tidak boleh kemudian menyerah dalam kondisi hal ini. Ya harus kita mulai, tapi pemerintah juga all out di sini. Tapi bagaimana kita bisa all out? Wong pemerintah anggarannya cuma segitu. Bagaimana kita bisa membangun kelembagaan petani lagi, wong anggaran segitu. Jadi kita ini kadang-kala menjadi sesuatu yang aneh. Kita bicara bahwa negara agraris, kita percaya bahwa sektor pangan itu akan menjadi sektor utama. Tapi pada satu sisi, anggaran kita di dalam anggaran belanja daerah, anggaran belanja negara, itu kemudian mengingkari
Ya. Mengingkari apa yang menjadi kesadaran kita bahwa pangan ini menjadi kekuatan besar. Saya tertarik dengan kalimatnya Pak Agus Dono dan juga Pak Rambai barusan ini. Jadi kalau logika budu-buduan saya itu, katakanlah kalau petani itu punya andil besar, sakjane sing duit petani itu pasti sugih gitu ya. Tapi kehidupan mereka masih tanda tanya itu. Mungkin Pak Didi bisa merespon terhadap, kan antara DPRD dengan eksekutif itu kan mitra gitu ya kalau dalam konteks ini. Oh enggak Pak Didi? Saya sepakat dengan kalimat bahwa pertanian memang dipinggirkan karena komoditas padi itu komoditas politik. Makanya harga dikendalikan oleh pemerintah bukan maksudnya itu mencegah petani untuk menjadi kaya. Tapi kita terhambat dengan inflasi. Kalau kita naikkan komoditas pertanian khususnya beras dengan harga yang tinggi, tentunya sektor yang lain juga akan naik. Dan untuk saat ini sebetulnya sudah bagus posisinya. Karena HPP yang ditetapkan pemerintah sudah tinggi Pak sekarang. Untuk beras sekarang sudah 10.500-an. Artinya itu sudah menjadi harga yang layak untuk saat ini. Nah, ini kondisi inilah yang ingin kita sampaikan seperti Pak Sumambah tadi sampaikan. Ini untuk menggerakkan petani-petani muda kita agar mau bergerak di sektor pertanian khususnya untuk pertanian padi. Kenapa? Keuntungan yang mereka dapat semakin menantang. Karena kalau kita bicara tadi 1 hektar aja, kita profitnya sudah lebih dari 30 juta sekarang ini. Itu artinya layak untuk mereka berusaha tani dan untuk mengambil modal dari perbankan. Nah, tapi dengan kondisi layak tadi, apakah ada semacam pesona sendiri sehingga milenial itu betul-betul tertarik menjadi petani atau mungkin apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kadis Pertanian? Dinas Pertanian mulai Ibu Gubernur yang sekarang memimpin Jawa Timur itu meminta kita agar melatih petani-petani kita agar untuk para muda milenial ini, bahkan kita sudah ada pelatihan sejak 3 tahun yang lalu kepada petani-petani milenial kita latih untuk melakukan budidaya sekaligus petani milenial yang ada di pondok pesantren. Itu secara khusus kita latih untuk ke sana. Harapannya mereka tertarik dengan pertanian dan sekaligus tadi disampaikan Pak Sumambah juga kita modernisasi. Mereka tidak perlu lagi dengan istilah mencangkul. Kita ada namanya alat transplanter. Itu tanam cukup dengan 2 orang. Kalau yang selama ini 20 orang mereka harus turun lahan, sekarang cukup 2 orang. Dan bahkan sekarang yang tercanggih ada drone. Mereka bisa melakukan pemupukan, tebar benih, pemberantasan hama. Cukup duduk di gubuk mereka sudah bisa. Itu teknologi yang masa depannya, sehingga harapan kita petani-petani yang di kelompok muda itu mau bergerak di sana, karena pertanian sebetulnya bagi kami masih mempunyai prospek yang cukup besar. Karena pemerintah saat ini masih mengandalkan Jawa Timur. Nyatanya pengembangan di luar Jawa juga masih terbatas untuk sektor tanam pangan. Semua masih di-push di Jawa, terutama di Jawa Timur yang notabene memang luasan lahan kita memang lebih besar dibandingkan 2 provinsi lain yang ada di Jawa. Baik, menarik. Sebentar saya juga sekaligus menyapa untuk pemirsa yang juga menyaksikan program kita ini melalui kanal YouTube JTV. Terima kasih untuk Ibu Iga Khotimah yang juga hadir menyimak. Lalu ada Pak Muslikin Mojokerto, terima kasih. Oh, Peterangan Jombang juga nyimak, matur nuwun Pak Muslikin. Lalu ada Ibu Syanifah Ratnavani, terima kasih untuk bergabung bersama kami di channel YouTube JTV, terima kasih. Saya ke Pak Didik dulu sebentar sebelum ke Pak Agus Dono. Pak, dengan kondisi seperti itu, ada nggak angka mungkin pertumbuhan bahwa kaum milenial itu memang mau jadi petani dan mungkin angkanya membaik atau seret-seret ya melakukan di tempat itu Pak? Kira? Kalau angka secara statistik kita kebetulan belum melakukan pendataan, tapi yang jelas mulai ada petani-petani yang dulu bergerak di sektor industri mulai beralih ke pertanian. Karena di industri pun pada waktu pandemi kan juga mengalami kesulitan. Satu-satunya sektor yang mempunyai daya tahan paling tinggi adalah sektor pertanian. Itu dibuktikan di Jawa Timur masih mampu tumbuh 4,3. Artinya itu menjadi tantangan buat kita untuk mengembangkan pertanian untuk lebih lanjut lagi. Apalagi sekarang banyak komoditas eksotik yang bisa kita budidayakan agar pertanian mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Arahnya ke sana. Saya ke Pak Agus Dono. Pak Agus Dono, ini nampaknya kalau dari pemerintah sendiri memang kalau dari kacamata saya seakan-akan sudah terikat dengan regulasi dan keadaan seperti itu karena memang aturannya belum seperti di sektor pendidikan. Kira-kira kalau di Jawa Timur, sekolah Jawa Timur sendiri, apakah ada semacam terobosan yang bisa dilakukan sehingga bisa mendobrak kebuntuan tadi? Jadi kalau kita selalu berupaya penuh untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi terutama eksekutif
untuk membuat terobosan-terobosan. Apa yang disampaikan kepala dinas tadi seperti itu. Memang salah satu terobosan yang paling mendasar sebenarnya apa yang disampaikan Mas Rambat tadi betul. Jadi kenapa sektor pertanian ini umur 40 baru ikut? Karena memang di keluarga petani kita itu kan kalau masih ada bapak, Pak Le, Pak D yang bertani, anak hanya membantu. Itu akan diserahkan manakala mereka sudah nikah. Atau kalau putus asa udah nggak dapat kerjaan lainnya, Iya. sektor pertanian. Pilihan terakhir. Yang kedua, memang harus ada terobosan political will. Jadi kenapa ya? Seumpama petani ini dianggap sudah memberikan kontribusi besar pada negara dan mereka semua lahan mereka istilah saya bukan disubsidi, tapi disewa oleh negara. Kalau itu sudah dijalankan, mereka tetap bekerja di sana sektor itu, tetapi sektor tradisional menjadi modernisasi. Kalau itu semua dilakukan, kenapa sih Australia, Thailand, China bisa mengekspor produk pertaniannya? Karena mereka sudah masuk di industri pertanian. Yang dikelola itu ribuan hektar. Kita luar biasa luas, tapi kan dikelola oleh perorangan. Dan rata-rata pendekatannya, iya. Seperti Pak Sumamba tadi, kalau Pak Agus menyampaikan bahwa pengelolaan lahan secara luas, kita sudah akan dekati dengan korporasi farming. Artinya menyatukan para petani ini agar mereka bisa bertani secara berkelompok, bukan perorangan. Karena dengan berkelompok mereka akses untuk sarana produksi Bisa maupun masuk. penjualan bisa lebih mudah. Kalau soal lahan Pak, tadi kan memang di awal sudah dimunculkan bahwa kekhawatiran lahan itu susut karena beralih fungsi dan segala macamnya, kebutuhan pembangunan atau kebutuhan untuk sektor-sektor industri. Apakah di ke depan ada semacam strategi untuk mengawal supaya penyusutan lahan ini tidak terjadi di masa mendatang, Pak? Udah, hari ini kita di DPR Provinsi lagi membahas RT/RW. Iya, betul. Salah satu yang pas saya juga jadi anggota RT/RW, perubahan RT/RW Jawa Timur, ya salah satu yang kita dorong itu Bapak. Walaupun di tingkat 2 rata-rata, mereka menginginkan LSD-nya diperbesar. Tapi memang gini, nggak bisa kemudian kita ngalah. Iya. Artinya LP2B yang produk Undang-Undang 41 tahun 2009 itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Harus vertikal. Iya. Karena RT/RW itu kan doktrin ya, dari atas ke bawah. Kita harus ngikutin aturan itu. Nah, yang terjadi sekarang ini di kabupaten juga begitu, Pak. Karena kewenangan untuk menentukan berapa luas LP2B-nya itu ada di posisi di kabupaten. Nah, kabupaten yang saat ini di Jawa Timur baru menetapkan Perda RT baru 16. Ya, 16 ya. 16. Dan itu pun belum didukung dengan data spasialnya. Dan kemarin di tahun kemarin kita sudah ada 15 kabupaten kita bantu mereka untuk membuat peta spasialnya. Harapannya dengan data ini tersebut mampu dijadikan dasar oleh kabupaten dalam menyusun perdanya untuk LP2B-nya. Optimis Jatim Bangkit semakin hangat dengan diskusi ini dan terima kasih juga untuk pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan kanal-kanal yang bisa Anda gapai selain WA dan juga melalui channel YouTube JTV. Kita kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Masa depan pertanian di Jawa Timur nih, kalau ngomong tandur ternyata juga banyak pemirsa JTV yang menyampaikan aspirasinya gitu ya. Saya coba cuplik satu-satu karena nanti sambil respon dari narasumber yang di studio. Pak Sumerambah keren katanya. Wah ini dia. Saya warga Jombang, terus berjuang bagi kemajuan petani Pak. Ini dari Mas Aan Jombang. Terima kasih untuk Pak Aan Jombang. Lalu ada Bu Wiwit di Madiun. Terima kasih Bu Wiwit, WA-nya luar biasa. Petani itu justru masa depan yang gemilang ya. Saya petani milenial, hortikultura. Saya bangga jadi petani. Wah luar biasa. Luar biasa. Produknya hortikultura apa Pak? Gitu. Atau Mbak atau Bu Wiwit. Kirim ke JTV biar kita juga icip-icip. Kalau gratisan modus sih berarti ya. Saya juga apresiasi pada Pak Tova di Magetan. Petani jangan lagi pekerjaan karena keturunan. Tapi justru peluang pekerjaan yang bagus. Saya nandur akhirnya berbuah manis luar biasa. Ini buahnya apa ini? Duren atau buah naga? Gitu. Ngomong buah jadi nyanda saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Lasiah di Magetan.
Bagaimana caranya untuk menaikkan hasil pertanian, sedangkan pupuknya saja susah mendapatkan. Nah, ini dia. Seperti yang saya tadi sempat nyenggol bahwa setiap tahun pupuk itu mesti rame gitu ya, karena nilai strategisnya luar biasa. Mungkin sebagai perwakilan dari KTNA atau mungkin juga perwakilan milenial, gimana strategi untuk menjaga konsistensi produk, tapi dengan kondisi pupuk yang seret gitu Pak Ramba? Iya, ada satu hal, saya berpatokan dari analisis yang kita lakukan sebenarnya. Kita itu hanya punya uang 25 triliun tiap tahun untuk subsidi pupuk. Bagi saya pribadi dan hasil diskusi dengan teman-teman KTNA, udahlah, subsidi pupuk cabut sekalian daripada buat rame kayak gini. Tapi ketersediaan pupuk di lapangan harus tetap ada. Tapi harga produk pertanian harus dilindungin. Hilirnya. Nah, jadi harus dilindungin. Kalau misalkan, jangan sampai harga padi di bawah 5.500. Pasti petani pun beli pupuk non subsidi, oke-oke saja. Iya. Gitu kan? Lah 25 triliun inilah yang harus kita kembangkan. Untuk apa? Untuk membuat yang namanya bagaimana kemandirian petani pada sektor hilir mulai terjaga lagi. Kita ini non sewu agak-agak sedikit bahaya kok. Bahayanya di mana? Karena apa? Sektor hilir kita ini sudah kapital besar semua yang bermain. Nggak dikontrol. Selepan itu apa? Huler ya, Iya. huler RMU Penggilingan. kecil-kecil yang desa itu mati semua kok. Mayoritas mulai mati. Kenapa? Karena ini Pemain besar beralih udah masuk. kepada pemain besar semua. Lah inilah yang kemudian agak mengkhawatirkan bagi kita. Sebetulnya beralihnya ke industri ini sebetulnya bagus juga. Artinya asal tidak mematikan yang kecil tadi. Karena yang kita indikasi selama ini kalau ular-ular kecil itu karena kapasitas mesin dan mesinnya lama, Tidak. Iya. itu rendemennya rendah sekali. Huler kecil ini yang di Yang di desa-desa. Yang desa, Oh, oke. apalagi Oke, yang iya, keliling itu. yang itu duk gitu prosesnya biasanya. besar Iya, sekali. iya, iya. Kita harapannya kan harus di atas 65% Siap. rendemen. Tapi kalau dengan ular itu masih 50%. Harapan kita mereka harus beralih menjadi industri yang lebih besar sedikit. Apa strategi pemerintah provinsi untuk menjaga seperti itu Pak? Banyak kita sudah kembangkan beberapa kelompok tani, kita fasilitasi baik melalui hibah maupun yang sekarang dikembangkan ada taksi alsin. Iya. Taksi alsin itu kita dorong petani untuk ambil kredit dengan bunga subsidi dari pemerintah 3%. Mereka ambil RMU Iya. yang kualitasnya bagus sehingga mampu menghasilkan produk yang rendemennya lebih tinggi. Arahnya ke sana. Kalau pupuk langka seperti apa strategi berprovinsi? Sebetulnya kalimatnya bukan langka Pak Iman. Kalimatnya bukan langka, tapi memang ketersediaannya yang terbatas. Berbeda dengan kalimat langka. Oh gitu. Urea kita itu 92% kecukupannya. Langka ketersediaan terbatas. Iya. Kalau langka itu barangnya ada, tapi tidak ada di pasar. Iya. Tapi kalau terbatas, ya memang Barangnya ada. Barangnya memang segitu. Mau diapakan lagi? Seperti disampaikan tadi, anggaran hanya 25 triliun. Tapi kecukupan di Jawa Timur untuk urea sekitar 92 sampai 93%. NPK hanya 44%. Jadi memang kurang. Tapi bukan langka, Bapak. Iya. Karena ini semua alokasi sudah kita sesuaikan dengan rekomendasi dari Balai Penelitian. Artinya kebutuhan bukan keinginan petani. Kalau maunya petani itu urea ya dikasih sebanyak-banyaknya biar kelihatan hijau. Betul. Tapi kita hasil penelitian tidak seperti itu. Tapi cukup dengan sesuai rekomendasi setempat. Dan berbeda. Antar kabupaten rekomendasinya berbeda. Oke. Inilah kadang-kadang yang membuat kita seakan-akan petani itu kurang. Langka. Kalimatnya saya tidak setuju kalau langka. Pupuk angel. Memang Kalau saya kurang. dorong di Banyuwangi itu, Iya. golek pupuk angel Mas saiki. Ya, sulit tuh bukan berarti mereka tidak ada. Jatahnya sudah habis. Ya. Jadi mereka inginnya kan seperti kita kalau minum, kalau haus kan 2 gelas. Iya. Padahal rekomendasinya cukuplah 1 gelas biar perut tidak kenyang. Nah, artinya mereka berusaha mencari. Nah, karena dia mencari seakan-akan pupuk itu langka. Padahal jatahnya dia yang 100 kilogram itu sudah habis. Tidak perlu lagi dia nambah lagi. Tapi namanya orang petani kalau melihat tanamannya agak sedikit kuning kan resah. Betul. Maunya kan hijau royo-royo. Padahal harapan kita jangan hijaunya, tapi bagaimana pembentukan malenya bisa menghasilkan probabilitas yang lebih tinggi. Nah, Jadi kalau bicara soal output saya tertarik nih Pak. Gimana ya? Tadi kan Pak Agus Nono juga bilang bahwa lahan susut
tapi kita masih tetap jadi lumbung begitu ya. Itu apa sih yang dilakukan oleh petani? Jadi gini, sebenarnya pemerintah harus berani mengambil keputusan terutama sektor perbankan. Terus terang sektor perbankan ini kadang-kala hitungannya itu bulanan sih. Penghasilan bulanan. Padahal sektor pertanian itu minimal kan 3 bulanan. Udah menuju ke sana, Iya, udah menuju sana. ke sana, Bro. Oleh sebab itu modal usaha ini kita punya dagulir. Tapi sektor dagulir ini kan lebih diprioritaskan untuk UMKM ya. Iya. Padahal per hari ini kita masih idle hampir 100 miliar. Belum lagi kur. Sebentar, dagulir ini istilah baru buat saya pribadi. Program dana bergulir. Oh, dana bergulir. Jadi murah itu, sama dengan kur. 3-6% per tahun. Murah kan? Tapi persoalannya adalah ada forkot yang harus ditaruh. Nah, kelemahan kayak kita, masyarakat kita itu kan kebanyakan sawahnya kan belum disertifikasi kan. Harusnya saat ini pemerintah harus fokus menyediakan anggaran untuk sertifikasi itu. Agar apa? Agar satu, ketenangan kepemilikan lahan. Yang kedua, dengan ada lahan yang sudah disertifikatkan lebih mudah untuk memperoleh untuk jaminan. Betul. Jadi prinsipnya harus dirubah. Jadi perbankan ini harus merubah mindsetnya. Karena dia berpikirnya bulanan. Ya, saya Padahal sepakat sektor ini. pertanian per kebunan itu Udah. 1 bulan, 6 bulan. Sebenarnya sudah diarahkan ke sana. Bahkan kemudian sebenarnya Gubernur sudah pemerintah itu bayar panen. Jadi kita bisa melakukan negosiasi dengan perbankan misalkan. Saya KTNA Jombang itu sekarang di angka sekitar 270 miliar yang kita serap untuk para petani. Yang rata-rata 12,5 miliar. Itu bisa kita nego, Bu. Misalkan kita bayarnya 6 bulan sekali. Tapi saya nggak mau 6 bulan sekali. Biasanya saya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali, balik, ambil lagi gitu. Iya. Ibu Gubernur kita sedang bahas itu Pak tentang masalah grace period itu. Artinya kalau untuk komoditas kelapa sawit bisa ada grace period, kenapa untuk pertanian tidak? Harusnya katakanlah untuk ngambil alat, mereka kan harus berproduksi dulu, baru sekian bulan bisa membayar. Iya, betul. Harusnya kasih grace period juga. Baik, izin Ini saya yang juga kita nyapa. bahas sana. Izin tadi nyapa warga Jombang ini banyak warganya Pak Rambah ini. Ya. Kabupaten Jombang merupakan lahan pertanian yang luas, ikut menjadi penopang ketahanan pangan juga sebagai swasembada pangan. Untuk itu mohon Kabupaten Jombang tetap diperhatikan oleh pemerintah pusat terkait pupuk. Ini Pak Muslihin. Nah, saya yakin kalau Pak Rambah di sini pasti sudah menangkap aspirasi ini gitu ya. Saya Imam dari Lumajang, salah satu petani milenial, terutama petani padi. Wah, selamat Pak Imam atau Mas Imam karena milenial. Sebenarnya saya akan lebih bangga lagi kalau pupuk tidak sulit. Sedangkan pupuk yang non subsidi harga mahal. Ini rasanya sama dengan hukum ekonomi ya. Kalau barangnya angkel atau barangnya terbatas tapi sing butuh wakeh regane pasti mudah gitu ya. Ini juga diaspirasi dari seorang rekan yang bergabung. Saya iri kayak Thailand. Pemerintahnya pro banget sama petani lah. Ini dia. Nanti mohon izin. Di kita katanya saja negara agraris, tapi kebijakan belum pro petani. Pak Rano Jombang loh, warga Jombang yang banyak nyorot ini ya. Apa karena wakbubnya di sini? Terima kasih untuk bergabung. Gimana nih Pak Agus? Ya, jadi kami masih selalu berupaya. Terus terang saya sudah menyampaikan juga ke BI. BI itu kan punya dana idle yang besar, tapi dana itu kan langsung disetor ke Jakarta. Harusnya dikembangkan di Jawa Timur. Provinsi ini provinsi besar, di mana inflasinya juga terkendali. Oleh sebab itu, daya juang petani kita itu harus diberikan ganjaran lah. Salah satu kemudahan berinvestasi, kemudian untuk meminjam apa? Sektor perbankan. Tetapi kan ini belum ada policy maker dari Jakarta, belum ada ini. Yang kita atur masih dalam konten Yang Jawa Timur. di Jawa Timur itu dagulir itu pun belum pertanian, karena pertanian ini memang harus ada kebijakan politik terutama untuk sertifikasi lahan, terutama mereka yang memiliki lahan yang kecil, gitu loh. Karena nggak mungkin lahan kecil itu nggak mungkin diajak berinovasi, karena kalau dia berani gagal dia nggak bisa hidup. Oleh sebab itu kita harus mengalai. Oleh sebab itu kita beringin pemerintah provinsi kita dorong terutama untuk peningkatan anggaran belanjanya OPD pertanian dan turunannya. Kalau kita memang niat untuk membackup Indonesia, dan Bu Gubernur merespon itu, indikatornya apa? Dia juga mengeluarkan pergub tentang dagulir dengan kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Timur dari sektor hulu dan hilir. Jadi misalkan Mas Rambah tadi, memang saya lihat Jombang ini luar biasa.
Ya gara-gara beliaunya jadi wakil bupati ya. Ini lebih luar biasa lagi kalau dia nanti jadi bupati kan gitu. Oleh sebab itu nanti kawan-kawan bupati wali kota 38 kabupaten kota ya paling tidak tengoklah mereka. Karena terus terang kelemahan kita ini di sisi tengahnya, Pak. Hulunya udah kuat, petanya udah kuat, hilirnya sudah bagus, tengahnya yang lemah. Oleh sebab itu nanti juga JTV juga akan merilis lagi bicara ternak, perikanan maupun ternak. Keuntungan itu akan terserap gara-gara mahalnya di sektor ternak, namanya pakan. Ini tidak dikontrol. Siap, sebentar kita jeda dulu. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Di saat jeda tadi saya iseng-iseng coba ngintip KTNA Jawa Timur. Saya lihat itu aktif betul ya dengan komunitas pertanian dan juga nelayannya. Termasuk melakukan sosialisasi dan sharing knowledge. Bicara soal kredit, tadi kan Pak Agus juga matur bahwa ada satu di antara kunci yang perlu diperhatikan adalah status kepemilikan lahan yang jelas supaya bisa disekolahkan sertifikatnya begitu ya. Itu kalau di Jombang apakah ada? Problem utama ini adalah transfer informasi kepada para petani. Kami udah menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh pemerintah yang berbentuk KUR. Kalau tadi sepengetahuan saya tahun ini ada 80 triliun, ternyata katanya Pak Kadis itu sudah naik ke 100 triliun. Ini yang harus kemudian ditransformasikan ke bawah. Bahwa untuk bisa mengelola padi, tebu, kemudian sektor pertanian, bahkan kita sudah semangka, kita sudah nanas, kita kemudian sudah sektor kangkung, itu semua kita kurkan. Dan itu berdasarkan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan, rencana anggaran pembiayaan, misalkan cukup 1 hektar untuk padi itu 12,5 juta, ya kita pakai 12,5 juta. Kalau ternyata kemudian untuk yang namanya semangka itu butuh 35 juta, ya kita kasih 35 juta. Siap. Dan itu sudah bergulir di kita uji coba yang di Kabupaten Jombang. Berapa persen itu? Dari bunga 6%. 6%. Bukan 6%, kita sudah salah satu bank, kita sudah berpartner dengan salah satu bank, itu sudah hampir 270 triliun. Wow. 270 miliar. Dengan angka kemacetan hanya 0,05%. Saya Pak Rambah, Pak Didi, dengan fakta ada contoh yang kiat-kiat dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Jombang bagus gitu. Mungkin ada semacam patron supaya bisa disebarkan sehingga sosialisasi atau edukasi tadi bisa nyebar. Pripun Pak? Sudah, benar. Seperti disampaikan Pak Sumamba tadi, memang kita sebetulnya sudah secara aktif mensosialisasikan kepada petani bahwa kita tuh ada kredit murah. Yang artinya yang sekarang sejak pandemi kemarin kan bunganya untuk KUR diturunkan 3%. Dan itu masif kita sampaikan kabupaten. Cuman tadi hambatannya itu, kalau di atas 100 kan masih harus menggunakan jaminan. Itu yang jadi hambatan petani. Rata-rata petani itu kan masih belum bersertifikat. Dan ini sudah dikerjakan oleh BPN. Mereka secara aktif, mereka punya program Prona untuk memberikan sertifikasi gratis kepada masyarakat dan kita bekerjasama dengan mereka. Bahkan di Prona ini sendiri sekarang ini dituntut kalau sudah saya berikan sertifikat, bagaimana serapan terhadap kredit perbankan. Jadi saya ngeling sebetulnya. Baik, ini menarik Pak Agus. Gong ini Kak Panjenengan yang mengutarakan ngudoroso tentang keprihatinan Anda gitu ya. Ke depan seperti apa? Karena ibaratnya penyakitnya wis ketemu gitu. Tombone piye untuk merumuskan ke depan seperti apa Pak? Tombonya adalah ada kebijakan politik Jakarta untuk berani membuat keputusan bahwa APBN APBD 5% untuk pertanian dan turunannya. Kalau itu dijalankan, waduh, sektor pertanian pasti akan tumbuh luar biasa Pak. Yang kedua, memang BI, OJK juga harus berani mengambil sikap politik untuk membackup para petani. Dengan cara apa tadi? Memang kalau perkebunan enaknya itu kan ada avalis ya, PG avalisnya. Mungkin tadi avalisnya beliaunya. Kan trust, kepercayaan berarti. Tetapi random sistem. Kita kerjasama perbankan dengan KTNA. Iya, KTNA kan. Ketuanya dia. Jadi percaya. Oleh sebab itu lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota yang lain juga harus tumbuh. Salah satunya adalah apa? Ya bupati wali kotanya juga harus ikut underdeni soal itu. Kalau memang niat untuk merubah mindset pertanian kita agar
milenial itu benar-benar mau masuk di bidang Pertanian. itu karena kepastian. Baik. Hidup itu kan kepastian. Baik. Oleh sebab itu saran saya juga nanti akan berdialog dengan Bu Gubernur. Prospek yang dipikirkan Pak Bukofa dengan Mas Emil sangat luar biasa. Tinggal nanti tahun 2004 kita dorong lagi. Anggaran beliau itu harus naik. Kalau tidak, kasihan juga. Kan apa? Dengan anggaran terbatas saja luar biasa hasilnya. Apalagi ada Anggaran. variabel yang Baik. sangat luar biasa gitu aja mungkin. Mas. Pak Gusono, terima kasih untuk rawuh ke studio kami. Pak Didi, terima kasih untuk rawuh, dan juga Pak Ramba. Matur nuwun untuk rawuh ke kamari. Pemirsa JTV, terima kasih untuk partisipasi Anda lewat WA di juga kanal-kanal sosial media kami. Terima kasih juga untuk partisipasi Anda dengan menyimak dialog ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Optimis Jatim Bangkit bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas-malas untuk bekerja, jangan malas-malas untuk berkarya. Kalau kamu ingin cepat kaya, menghayal saja. Bangun pagi-pagi langsung bergegas mandi, walau petani ku harus tetap trendy. Pagi yang indah seindah Nafa Urba, semangat hidup semakin tak terbantah. Jangan ragu, jangan bimbang, berusaha biar kaya. Jangan malas-malas untuk bekerja, jangan malas-malas untuk berkarya. Bila kamu ingin raih mimpimu, jangan tidur dulu.